warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita dilancarkan. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, masih ingatkah dengan materi kemarin? Ya, materi kemarin tentang organ pencernaan manusia. Urutannya ya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus. Nah, materi hari ini itu tentang proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Tujuannya apa? Supaya anak mampu mendeskripsikan tentang organ pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Baiklah. Nah, Bu Guru akan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok, di mana kelompok tersebut diketuai oleh kelompok pertama adalah Mbak Moza, kelompok kedua Mas Sani, kelompok ketiga Mas Arga, kelompok keempat Mbak Faradisa, kelompok kelima Mas Arda. Pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang tanpa bantuan enzim. Pencernaan mekanik terjadi ketika kita menggigit dan mengunyah makanan, lalu sebelum masuk ke dalam tubuh, ya, dengan bantuan gigi. Nah, selain di dalam mulut, pencernaan mekanik juga terjadi di dalam lambung. Sementara pencernaan kimiawi itu adalah ketika reaksi kimia terjadi untuk membantu memecahkan makanan dari molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Pencernaan kimiawi itu dimungkinkan karena bantuan enzim. Ya, coba kita lihat, ini mulut ya. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik tadi dibantu oleh gigi, sedangkan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim petiare, di mana enzim petiare tersebut berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Itu yang berada di dalam mulut. Nah, di dalam lambung itu juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan juga mekanik. Kalau secara mekanik dibantu oleh otot lambung. Untuk secara kimiawi sendiri dibantu oleh 3 enzim. Enzim apakah itu? Nah, enzim itu adalah enzim asam klorida, di mana fungsinya membunuh kuman penyakit. Yang kedua adalah enzim pepsin yang fungsinya mengubah protein menjadi proton. Yang ketiga adalah enzim renin yang fungsinya mengendapkan protein susu menjadi pepton. Pankreas juga menghasilkan enzim yang akan disalurkan ke dalam usus halus. Pankreas memiliki 3 enzim. Nah, enzim itu adalah enzim amilase, di mana enzim itu mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua adalah enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga adalah enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas kelompok ini ya. Coba kamu buat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom yang sudah gugur bagian tadi ya. Terus setelah itu kalian bandingkan hasil diagram kelompok kalian dengan kelompok teman yang lain. Setelah itu lalu kalian tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia secara mekanik dan secara kimiawi. Bagaimana anak-anak, tugas kalian sudah paham ya? Baiklah, dari materi hari ini, apa ada pertanyaan? Tidak ada?
Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Iya, Mbak Moza? Iya, betul sekali yang dikatakan Mbak Moza, bahwa proses pencernaan makanan itu ada dua, yaitu proses makanan secara mekanik dan secara kimiawi, di mana kimiawi itu dibantu oleh beberapa enzim. Baik, pembelajaran kali ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.